Ya, kisah mengenai tradisi kanibal orang Batak berasal dari Huta Sialagan. Bukan makan sembarang orang di saat sedang lapar. Raja Sialagan dan para petinggi kerajaan memiliki alasan khusus mengapa mereka melakukannya. Terdapat hukum adat yang jatuh pada orang-orang yang melanggar aturan kerajaan atau tindak kejahatan seperti pencuri, pemerkosa, pengkhianat, hingga musuh kerajaan yang tertangkap. Setelah ditangkap, mereka akan dipasung di tempat khusus tepat di bawah rumah raja. Pada umumnya, di bawah rumah raja adalah tempat para binatang dipelihara. Ini artinya, ketika ada seseorang yang tidak dapat dimaafkan oleh raja, dianggap sama seperti binatang. Ya, umpamanya di sini ada seorang mencuri yang kena tangkap, lalu dia penjarakan di sini dipasung. Dipasung, pakai kayu kakinya ya. Oh. Pakai kayu supaya dia nggak lari. Tapi Raja Sialagan itu bukan raja yang dikatakan serakah. Dia hanya mempertahankan daerahnya ini. Makanya kalau ada musuh yang tertangkap, dia tangkap, lalu dipenjarakan di sini juga. Disinilah mereka dipenjarakan untuk menunggu dapat hari yang baik. Mereka disidang lalu dibawalah di sini. Oh, jadi tak hanya pencuri ya? Iya, bukan hanya pencuri. Yang dianggap musuh raja, musuh kerajaan yang dianggap mengancam juga dipenjara di sini, dipasung di bawah rumah raja. Para dato atau tetua adat kerajaan akan menunggu hari yang tepat kapan tawanan yang dipasung di bawah rumah raja akan diadili atau disidang. Jika hari itu sudah tiba, ia akan dibawa ke area batu persidangan yang letaknya dikelilingi oleh rumah raja, tempat pemasungan, dan pohon hari ara yang dianggap sakral. Ya, tunggu seorang datu atau dukun, dia mendapatkan hari yang baik untuk membawa dia dibawa di sini untuk diadili. Oh, disidang. Oh, iya. Makanya lokasinya berdekatan di sini ya. Berarti waktu pas proses persidangannya itu, waktu itu istilahnya yang terdakwanya itu ada di sini? Iya, ada di sini. Jadi pas waktu sidang dibawalah di sini. Oh, langsung dibawa di sini? Langsung dibawa di sini. Di mana biasanya duduknya? Jadi mereka duduk di bangku yang paling kecil ini. Oh, ini makanya beda ya. Beda. Ini lebih jadi pendek beda, ya. Inilah untuk yang bersalah dan raja ada di sana. Kemudian di sini adalah orang sini bilang namanya dua-dua Huta, orang dua-dua kampung. Tim On The Spot merekonstruksi bagaimana proses pemindahan tawanan yang dipasung untuk diadili dan menunggu keputusan raja dan tetua adat. Lalu dibawa ke sini, Pak? Di sini. Lalu disinilah mereka duduk yang bersalah. Oh, ini jadi terdakwa itu duduk di sini? Oh, makanya ini kursinya lebih rendah ya, Pak, ya, dibanding yang lain? Kemudian posisinya tangannya diikat di belakang. Tangannya diikat di belakang sini? Nah, lalu raja di sana bersama orang dua-dua kampung di sini. Jadi dulu posisinya terdakwa itu yang dipasung di bawah rumah raja itu dibawa ke sini untuk disidang. Lalu disinilah hari penentuan apakah dia masih bisa tetap hidup atau dieksekusi mati. Ketika ada kejahatan yang benar-benar tak bisa dimaafkan, seperti pengkhianat kerajaan, panglima perang musuh yang tertangkap, dan orang yang mencoba mengganggu keluarga atau istri raja, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dipancung. Disinilah lokasi eksekusi mati masih yang asli. Tim On The Spot mencoba memperagakan bagaimana proses itu berlangsung. Ada urutan proses dan ritual yang harus dilakukan, mulai dari penutupan mata dengan kain untuk menghindari kontak mata dengan orang-orang yang dianggap punya ilmu, hingga terdakwa dibawa ke meja eksekusi dan dilakukan ritual khusus untuk memastikan tak ada lagi ilmu sakti atau kebal yang melekat di tubuh terdakwa. Ya, konon ceritanya dulu untuk memastikan kalau ilmunya sudah habis, lalu diambillah satu buah asam, ya katakanlah jeruk nipis, dipotong, diperaskan ini ke seluruh badannya. Barulah dia menjerit kesakitan. Itu pertanda bahwa ilmunya sudah tidak ada lagi. Setelah proses penyanyatan, terdakwa akan dibawa ke tempat pemancungan, yang dulu di depannya sudah disediakan mangkok khusus untuk menampung darah. Oras.
Kepala yang sudah terputus dan mangkok berisi darah dibawa ke atas meja. Sementara bagian tubuhnya dibawa lagi ke meja tadi untuk dipotong-potong dan dicampur dengan darah. Kemudian sang raja akan bertanya, siapa yang mau memakannya? Karena di mata raja, ia bukan lagi manusia. Namun khusus untuk jantung dan hati biasanya akan dipersembahkan untuk raja dan orang-orang berilmu seperti para hulu balang dan petinggi kerajaan yang menginginkannya. Lalu apa alasan sang raja dan petinggi kerajaan lainnya memakan bagian tubuh manusia tersebut? Mereka percaya dengan memakan anggota tubuh manusia akan menambah ilmu kekebalan dan ilmu sihir. Selain itu, adanya hukuman mati hingga kanibalisme ini digunakan raja untuk menjaga eksistensi dan kewibawaan kerajaan. Sehingga jika ada seseorang yang ingin berbuat kejahatan, akan berpikir berulang kali. Fakta lainnya, ternyata tidak semua raja-raja Batak melakukan aksi hukuman mati dan praktek kanibalisme ini. Sejarah mencatat Raja Sialagan dan Raja Sidabutarlah yang paling dikenal sebagai raja yang kerap melakukan pemasungan dan pemenggalan, serta memakan bagian tubuh tawanannya. Meski sudah mangkat ratusan tahun lalu, Raja Sialagan tidak benar-benar meninggalkan huta Sialagan. Di salah satu sudut kampung, ada sebuah tugu kematian yang menjulang megah. Semacam kuburan keluarga, di bagian paling atas tugu inilah Raja Sialagan dan keturunannya berkumpul dalam bentuk tulang belulang. Setiap keturunan kerajaan bermarga Sialagan dan para istrinya yang baru meninggal akan ditempatkan di bagian paling bawah hingga proses pembusukan terjadi. Setelah sekitar 8 tahun lamanya, jasad yang telah membusuk itu akan dinaikkan ke bagian atas dan berkumpul dengan para leluhurnya. Karena orang Batak itu percaya kalau orang tuanya sudah naik yang paling atas, dia percaya akan masuk ke dalam surga. Makanya orang Batak itu berlomba-lomba membuat tugu yang sangat baik, sangat tinggi dengan tujuan semacam itulah. Bahkan ada orang mengatakan kalau orang Batak itu meninggal, mereka lebih bagus rumah mereka itu meninggal itu daripada rumah yang mereka tempati sehari-hari. Konon, banyak orang yang datang ke sini, terutama keturunan Sialagan yang tidak mengenal asal-usulnya, mengalami kejadian aneh seperti kemasukan roh nenek moyang. Salah satu cara yang biasanya disarankan adalah orang tersebut bertapa di tugu ini untuk mengetahui asal-usul keturunan. Dan pemirsa, itulah liputan eksklusif tim On The Spot di Huta Sialagan, jejak desa kanibal suku Batak. Ingin tahu informasi misteri dan kekayaan budaya Indonesia lainnya yang paling update? Tonton terus On The Spot hanya di Trans. Ucapkan selamat kepada atlet-atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih.